Kita sembah Tuhan. Haleluya. Pujikan Kau. Haleluya. Mari ungkapkan syukur saudara kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau izinkan penderitaan, Kau izinkan masalah hidup kami. Kami tahu Kau sanggup Tuhan melakukan segala mukjizat. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Kau baik. Terima kasih Tuhan Kau baik. Terima kasih Tuhan. Katakan Bapakku terbaik, Bapakku terbaik, bersamamu dengan kekuatan sayangmu. Dalam aku memenuhi Terima kasih Tuhan, kami masih memiliki pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah hari ini kami boleh bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Meskipun kami menghadapi berbagai masalah hidup kami Tuhan, tubuh kami bisa jadi memiliki masalah, jiwa kami bisa jadi memiliki masalah tersendiri Tuhan. Tetapi biarlah roh kami tetap menyala-nyala di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya ini belum berakhir, bahwa kami masih hidup, berjuang sampai kepada garis finish Tuhan. Ajarkan kami tetap setia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan sudah menolong kami hari ini, dan Kau sudah menolong kami di hari kemarin, tahun-tahun yang lalu Tuhan. Dan biarlah kami tetap mengingat kasih karunia Tuhan, sehingga di tahun yang baru nantinya kami boleh memiliki iman yang lebih mantap lagi, bahwa Engkau sudah mengerjakan sesuatu di tahun ini dan tahun depan pun. Kami percaya Tuhan akan menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Berkati semua pelayanan hari ini, diberkati oleh kuat kuasa Tuhan. Terima kasih tim pujian yang luar biasa membawa kami ke hadirat Tuhan. Dan kami lebih luar biasa lagi Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Segala sesuatu yang mengganggu, yang datang dari kuasa iblis, segala penerawangan kami, pikiran-pikiran kami yang mengganggu, konsentrasi kami dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Dan biarlah kami menjadi umat yang menang untuk mendengarkan firman Tuhan. Tidak cuma mendengar, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Segala roh jahat yang mengganggu kami dalam bentuk apapun di ruangan ini, di ruangan hati kami, kami usirkan di dalam nama Yesus. Kami siap untuk diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang ingin diberkati katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk.
Puji Tuhan saudara sekalian. Tentunya hari ini kita ada masuk dalam tema yang baru, pengharapan di tengah penderitaan. Amin. Dari judulnya saudara sudah sedikit tahu mengarah kemana saudara. Siapa yang merasa hari ini saudara tidak menderita, bisa angkat tangan. Haleluya, Pak Beni luar biasa. Ya, kita bisa ngobrol kalau di komsel ya Pak Beni ya. Kenapa bisa begitu? Nah saudara sekalian, kita harus tetap kita tetap harus semangat saudara. Ya, maaf saya kecilkan egonya. Puji Tuhan, pengharapan di tengah penderitaan itu adalah judul bagi kita sekalian. Keadaan seperti apa yang lebih membuat kita sekalian itu mendekat kepada Tuhan? Keadaan yang baik atau yang buruk kira-kira? Apa Bapak Ibu Saudara? Keadaan seperti apa yang membuat kita lebih mendekat kepada Tuhan? Jujur saudara. Keadaan yang buruk. Keadaan sakit, apalagi? Pergumulan. Apalagi? Apa? Berduka. Apalagi saudara? Nah nanti pertanyaan selanjutnya, kenapa begitu Bapak Ibu? Ketika saudara sakit, saudara akan mencari Tuhan, Sang Penyembuh. Ketika saudara bergumul, saudara yang nggak pernah doa pagi, tuh langsung doa pagi. Siapa yang masih rajin doa pagi di sini? Ada? Haleluya. Saya nggak bertanya doa paginya sejauh berapa menit saudara. Nanti saudara akan tertuduh saudara. Bahkan saudara kadang-kadang lupa ya Pak, Bu ya. Saudara sekalian kita suka lupa, tidak berdoa. Tetapi kita mengingat lagi ya sudahlah. Daripada tidak sama sekali, mending di tengah jalan kita berdoa kepada Tuhan. Saudara lupa doa pagi, sudah ada di angkot, ada di KRL saudara. Aduh tadi belum berdoa. Oh terima kasih Tuhan. Saya mewakili doa yang tadi itu Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah sampaikan saya tempat ini. Puji Tuhan. Ya saudara. Kebanyakan adalah waktu seorang tuh bergumul untuk datang kepada Tuhan. Berarti lebih mendekat kepada Tuhan pada saat keadaan yang tidak baik. Tetapi keadaan yang baik juga bisa membuat seseorang lebih mendekat kepada Tuhan. Siapa yang merasa keadaan sudah baik-baik saja, kita pandang orang lain. Saya memandang seseorang, ibu bapak bahagia banget loh bu. Sudah harta melimpah, sehat walafiat. Kemudian si bapak ibu itu nggak tahu aja pak. Kita itu mukanya bisa bukan bersandiwara. Tetapi saya mencoba mengatasi ini dan gak gampang. Saudara yang hari ini merasa bahwa saudara itu bahagia, padahal keadaannya tidak sedang baik-baik saja, angkat tangan. Wah, haleluya. Berarti jujur. Sebagai gembala di sini tentunya kita mendoakan terus ya, Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara nggak ngomong kami itu, saya pribadi melihat dari status Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau ada yang penting saya suka interaktif. Ada apa bu? Ada di rumah sakit ya bu? Oh sedang galau ya bu? Sedang apa begitu saudara? Makanya kalau friendan sama gembala ini, saudara mudah terbuka. Dan saya nggak akan bertanya kepada orangnya, kami hanya mendoakan itu. Kembali kepada pertanyaan, di dalam keadaan orang baik, sehat walafiat, harta ada, kemudian anak-anak juga sukses, orang tetap bisa mendekat kepada Tuhan jika apa, saudara? Jika apa? Nang boru, jika apa? Nang boru.
Haleluya. Tepuk tangan buat Angboro. Yang sama dengan Angboro angkat tangan. Lebih baik angkat tangan sajalah, nanti ditunjuk lagi. Saudara, keadaan yang baik akan membuat orang tersebut lebih mendekat kepada Tuhan jika pernah di titik terendah, tetapi Tuhan angkat. Setuju? Siapa yang setuju angkat tangan? Nah, ini pasti setuju semuanya. Selanjutnya, siapa yang pernah mengalami itu? Haleluya. Oh, haleluya. Semua. Satu orang tapi dia bilang semua. Nah, sekali ini kita bayangkan bahwa Tuhan pernah menolong kita. Saya tahu ada orang-orang yang bergumul dari awal. Dan juga saya dengar juga ada teman-teman juga yang saling menghakimi. Ya, dibilang setia juga, rajin ke gereja atau apa, mas sakit tetap sakit, menderita tetap menderita. Dan saya dengar itu, saudara, saya sedih juga. Karena saya pun juga menderita dalam Tuhan. Siapa yang merasakan saudara menderita ikut Tuhan itu? Mengikut Yesus keputusanku, itu masih enak. Walau sendiri nggak gampang untuk ikut Tuhan. Dan tentunya saya sebagai gembala juga membela. Jemaat kami susah, sedih. Bahkan mungkin sampai dipanggil Tuhan dia akan tetap menderita. Tetapi upah kita yang kita konsentrasi di situ, saudara. Amin. Kita konsentrasi kepada upah, fokus kita kepada situ, saudara. Jadi banyak orang dianggap seperti itu, sehingga membuat orang ini tidak suka ke gereja, tidak suka untuk datang berdoa, membaca firman Tuhan, komsel, apalagi Zoom yang penuh dengan segala tantangan, saudara. Dia nggak selera dengan, tidak ada minat di situ, saudara. Kayak dia melihat orang-orang yang setia pun seperti itu kok, bergumul. Tetapi jangan juga berkata seperti itu. Saya bilang bahwa ada orang-orang yang sudah sukses tetap dekat kepada Tuhan, yaitu orang-orang yang pernah mengalami hancur tetapi Tuhan angkat. Kenapa, saudara? Dia menyadari bahwa kesuksesan ini adalah datang dari Tuhan, dan saya tetap datang kepada Tuhan untuk bersyukur kepada Dia. Saya ingin seperti ini, saudara. Jadi waktu saudara menderita, tetap sukacita dalam Tuhan. Waktu saudara sakit, tetap sembuh dengan iman dan percaya. Dan ketika saudara sudah sukses, tetap mendekat kepada Tuhan. Amin. Luar biasa, saudara. Ada dua teologi yang sangat dominan, antara teologi kemakmuran dan teologi penderitaan. The Theology of Prosperity yang bilang pengikut Kristus harus kaya. The Successful apa gitu, saudara. Saudara mungkin gak terlalu setuju dengan itu, karena saya merasa menderita ikut Tuhan. Dan kemudian teologi yang kedua adalah The Theology of Suffering. Pengikut Kristus harus menderita. Saudara setuju yang mana, saudara? Kalau kita bilang gitu ya Pak Sinaga. Tetapi kalau orang Kelapa Gading nggak bisa ngomong begitu, Pak. Ikut Kristus harus kaya. Kalau nggak kaya berarti Anda banyak dosa. Bisa begitu, saudara. Makanya orang-orang teologi kemakmuran itu, mereka nggak mau datang ke gereja seperti kita ini, saudara. Enggak lah, saya ini orang sukses. Saya harus bekerja di gembalanya yang sukses secara bisnis. Saya punya teman-teman harus sukses semuanya. Jadi kita ini adalah kelompok komsel sukses, yang camilannya bukan gorengan, yang makanannya itu mewah, saudara, berlimpah. Kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi di sisi lain juga ada orang, nah
kita ikut Kristen itu, ikut Kristus harus menderita, nak. Dan bahkan ada satu kelas itu yang kita diajak untuk menderita sama-sama. Dia bilang begini, nanti kalau masa antikris kita akan dianiaya loh. Kita belajar dianiaya sekarang ini. Saya kok beriman, semoga kita tidak masuk kepada zaman antikris. Karena kita sudah diangkat. Nggak perlu menderita untuk yang seperti itu. Coba cubit saya dong sampai tingkat tinggi gitu loh. Sampai saya menderita begitu ya. Rasanya kok kayak begini gitu ya. Jadi ini terlalu kebablasan, saudara. Jadi teologi kemakmuran itu mengatakan harus, itu yang membuat saya tidak terlalu setuju. Dan saudara mungkin sepaham dengan saya. Siapa yang sepaham dengan saya? Bahwa pengikut Kristus itu tidak harus kudu kaya. Harusnya ini, saudara, yang membuat kita, aduh Tuhan, kalau kau tidak memberkati aku, berarti kau bukan Tuhan. Dan teologi penderitaan juga begitu. Pokoknya kita harus susah, nak. Kamu tidak boleh kaya. Kamu tidak boleh mendapatkan gelar yang baik. Kamu harus di posisi yang mewah, the best begitu. Itu juga salah kalau terlalu. Kita lebih percaya kepada teologi keseimbangan. Siapa setuju itu? Amin. Siapa setuju ini? Saudara masih belum ngerti. Ya. Jadi teologi keseimbangan ini kapan kita butuh menderita? Kapan kita butuh menderita di dalam Tuhan? Pada saat pembentukan karakter kita. Baru enggak, saudara? Orang kalau dinenabobokkan, dimanja terus, saudara, menjadi anak-anak terus, dikasih susu terus, kasih susu etawa, susu SGM, susu apa, dia nggak akan kuat, saudara. Dan karakter kita yang dibentuk oleh penderitaan. Betul? Saya juga dibentuk banyak karena penderitaan yang saya alami. Dan saya butuh itu, saudara. Dan tentunya saudara juga membutuhkan itu. Jadi artinya kita bisa menderita, kita butuhkan itu. Bahkan Paulus sendiri bilang, duri dalam daging, enggak, jangan dicabut dulu. Karena dengan begitu kau akan mengalami Kristus sejati di dalam hidupmu. Berarti saudara menderita butuh juga, saudara. Ya. Menderita berarti butuh juga kita butuhkan. Yang selanjutnya, kapan kita butuh kelimpahan? Saat kita butuh pembuktian bahwa Allah Immanuel sanggup memelihara kita. Kalau kita menderita terus, mana Tuhannya? Sekali-kali dong makan di KFC, sekali-kali dong makan di McD, sekali-kali dong makan di Bu Condro, sekali-kali dong makan di Hoka-Hoka Bento, sekali waktu dong makan di Japanese food, Korean food, sekali-kali boleh kan? Boleh kan? Habis ini kita makan apa, Bapak Ibu? Gorengan lagi nanti. Nah, kita juga butuhlah kelimpahan itu. Apa yang tidak butuh duit di Depok ini? Apa yang tidak butuh duit, saudara? Yang dari orang lain nih, semuanya kita butuh duit, saudara. Artinya kita juga berdoa, Tuhan, kalau aku sedang menderita, kuatkan aku. Sampai aku mengalami bagaimana Tuhan tolong aku. Aku bisa bayar ini, bisa beli ini, bisa menyekolahkan anak juga dengan baik. Semuanya kita butuhkan, saudara. Tetapi saya melihat setiap ada kemuliaan, ada penderitaan di situ. Kita sedang melihat juga beberapa orang hamba Tuhan yang dimuliakan luar biasa. Tetapi penderitaan itu tetap mereka dapat porsi, dapat bagian.
Apakah ibu bapak mengalami seperti itu? Ada kemuliaan bagian yang Tuhan berikan kepada saya. Tetapi untuk mencapai itu Tuhan juga kasih porsi penderitaan kepada kita. Dan itu yang kita alami, saudara. Kita akan membaca di dalam Roma 8 ayat 18. 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Penderitaan zaman ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Saudara, bayangkan surga itu seperti apa, saudara? Indah sekali. Jalannya dari emas. Makanya toko emas nggak akan laku di sana. Itu dari emas. Orang bisa memvisualisasi tentang keadaan surga, saudara. Tetapi saya bisa kalimatkan dengan sederhana. Apapun yang indah, yang mulia, apapun yang menjadi kesukaan selama kita hidup di dunia ini, itu ada di surga. Dan itu luar biasa, saudara. Kalau saudara nanti mencapai surga dan melihat kemuliaan yang saudara terima, baru saudara ngakuin bahwa aku selama ini setia kepada Tuhan. Doa pagi, setiap komsel saya hadiri, ibadah-ibadah komisi saya hadiri, meskipun WBI saya seorang bapak, saya hadir di situ. Itu saya, saudara. Dan ketika melihat apa yang Tuhan berikan kepada saya, kita, itu nggak sebanding loh. Ya. Saudara sudah menderita merasa itu, tetapi saudara ketika saudara nanti masuk surga, ya, saya berdoa saudara semuanya masuk surga. Siapa yang pengen masuk surga, angkat tangan. Yang nggak angkat tangan terserah loh. Kita pengen masuk surga lah. Ketemu Pak Sigit. Dan saya juga senang melihat saudara nantinya. Makanya tetap setia. Jadi penderitaan yang kita alami hari ini tidak seukur, nggak sepadan dengan yang akan kita terima, yaitu kemuliaan daripada Tuhan. Pesan dari ayat ini sangatlah menguatkan kita di tengah-tengah perjuangan tubuh, jiwa, dan roh kita, yaitu mengenai pengharapan di tengah penderitaan. Saudara berjuang dalam tubuh yang sakit-sakit, yang penting ada harapan di dalam Tuhan. Yang penting ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pak Beni masih punya harapan di dalam Yesus, amin Pak. Pak Adi Hartono masih ada harapan. Siapa lagi? Yang lain-lain, saudara. Yang penting ada harapan dulu lah di dalam Tuhan. Saya menderita berbagai hal di dalam tubuh saya, tetapi saya tetap ada pengharapan di dalam Tuhan. Itulah kekuatan bagi kita sekalian. Jiwa kita juga meronta-ronta, saudara. Ya, jiwa kita meronta-ronta. Tetapi ketika ada pengharapan, jiwa kita semakin sehat. Jadi kita berdoa tubuh sehat, jiwa kita sehat, roh kita juga sehat. Terulang lagi pertanyaan saya. Kadang rohani sehat kalau orang mengalami sakit tubuh di dalam hatinya. Makanya pertanyaannya, orang itu setia kepada Tuhan karena dia menderita, atau karena penderitaan itu membuat orang setia? Kan pertanyaannya itu, saudara. Iya, dia bisa setia karena dia banyak pergumulan. Bisa jadi seperti itu. Ini kelasnya agak tinggi, saudara. Kelas kuliah nih kayaknya. Ya. Jadi apakah orang menderita itu makanya dia setia kepada Tuhan? Atau memang orang tersebut karakternya memang setia? Makanya waktu kita menderita, kita mencoba untuk setia kepada Tuhan, dan orang tersebut produk di mana dia kelimpahan, tetap setia kepada Tuhan. Amin, saudara. Yang penting prosesnya dulu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Proses kita dibentuk tetap setia.
Dan ketika kita menjadi apa-apa nantinya dimuliakan oleh Tuhan, kita tidak akan pernah melupakan Tuhan. Dan saya tetap hadir. Makanya saudara sekalian, jemaat di sini ada yang menderita tetapi setia kepada Tuhan. Ada yang diberkati oleh Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Tetapi yang kedua, tidak banyak, saudara. Yang hari ini ekonominya luar biasa. Apakah ada di sini kira-kira? Kalaupun tidak ada di sebuah gereja, mereka di tempat gereja yang lebih nyaman. Betul nggak saya ini, saudara? Kalau salah maafkan saya. Tetapi kita ini adalah orang-orang yang diproduk oleh Tuhan. Tetap kamu menderita, ada bagian dari kamu. Pikulahku yang aku pasang. Nanti kita belajar situ, saudara. Pikulahku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab ku yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Ada 3 hal yang kita pelajari. Pikulahku yang kupasang, artinya Yesus mengundang kita untuk mengikuti dan mematuhinya. Istilahku itu adalah alat yang digunakan untuk mengendalikan hewan kerja. Ku itu, saudara, di sini, saudara, melambangkan komitmen dan kedisiplinan. Namun ku Yesus menawarkan kebaikan dan kelegaan. Ku Yesus sampai kepada kelegaan dan kebaikan itu terjadi ketika kita sudah paham hatinya Yesus. Waktu kita masih belajar, saudara, berdarah-darah, saudara. Tuhan jalan, kita berhenti. Tuhan belok kanan, kita belok kiri. Tuhan berhenti, kita jalan. Berdarah-darah, saudara. Sampai kita menyelaraskan dengan selera Tuhan, maunya Tuhan. Itu tingkat tinggi, saudara. Saudara mengalami berbagai arus kehidupan. Belajar yang gak gampang, saudara. Kita terus tertatih-tatih sampai betul-betul seiring dengan Tuhan. Itu menjadi enak dan lega. Jadi saudara yang belum mengalami ayat ini tidak terlalu bisa kita mengerti dengan baik. Sampai kita mengalami satu persatu bagaimana Tuhan menuntun kita, Tuhan hajar kita, sampai kita diingatkan kembali lagi. Ntar kayak umat Tuhan sudah dihukum oleh Tuhan karena salah, minta ampun kepada Tuhan, dipulihkan, nanti berbuat dosa lagi. Dan itulah yang terjadi. Mungkin kehidupan kita juga seperti itu. Tetapi sampai kita selaras dengan Tuhan, itu baru enak. Orang baru ditanya, Pak, Bu, doa itu enak enggak, Pak? Yang masih kanak-kanak, enggak, bete ya, enggak enak. Masa doa syafaat sampai panjang-panjang, lebar, tinggi, jauh. Doa makan itu doa syafaat. Ya, saudara. Tetapi saudara, kalau saudara bisa pahami bagaimana Tuhan mengiringi jalan saudara, itu doa kita akan panjang, saudara. Akan panjang. Tetapi saya titip pesan, kalau pas doa makan jangan panjang-panjang. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu ini. Dalam nama Yesus Tuhan berkati. Haleluya. Amin. Kita sedang makan bakso tulang, saudara. Oh, puji Tuhan, dalam nama Yesus. Berdoa dan berjaga, saudara. Ya, kalau lama-lama nanti hilang. Ya, saudara, jadi Yesus menawarkan ku. Yang masang ku siapa tuh? Siapa? Siapa saudara yang memasangkan ku? Pikulahku. Yang gitu loh, saudara. Gimana sih? Jadi yang pasangku itu adalah Tuhan, bukan suami terhadap istri, atau suami istri kepada suami, atau anak-anak oleh orang tua. Tidak, saudara.
tetapi Tuhan yang memasangkan kuk kepada kita. Siapa yang merasa punya kuk, angkat tangan. Saya angkat tangan. Nah, belum ngerti lagi toh. Kuk yang dimaksud seperti apa? Beban, terus apa lagi? Penderitaan, pergumulan. Banyak lagi, saudara. Jadi kuk itu seperti itu. Tapi kalau Tuhan yang taruh, dijanjikan sebuah kelegaan pada akhirnya. Makanya kita meminta kepada Tuhan, Tuhan taruh kuk kepada hidupku, bukan karena kesalahanku, tetapi Tuhan yang taruh kuk, supaya penderitaanku ini sesuai dengan arahan Tuhan. Saya melihat hamba Tuhan di zaman perjanjian lama mau perjanjian baru, itu mengalami kuk yang daripada Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, diremukkan. Ada juga yang bilang, aduh, saya nggak bisa Tuhan, saya nggak pandai ngomong seperti Musa. Saya nggak bisa ini, tetapi Tuhan taruh kuk. Aku yang pasang itu, pasti aku akan menyertai engkau. Belajar dari Kristus yang kedua, Yesus meminta kita untuk belajar darinya yang mencontoh kelembutan dan kerendahan hatinya. Dengan meneladani sikap ini kita akan menemukan damai sejati dalam hidup, bukan melalui kesombongan atau kekerasan hati. Ketika Tuhan kita pelajari kelembutan dan kerendahan hatinya, maka ada damai di dalam hidup kita, dalam hati kita. Makanya penderitaan yang Tuhan izinkan, kita selalu ada damai. Siapa yang hari ini menderita, bergumul, tetapi tetap ada damai di hati. Haleluya. Tidak suruh angkat tangan, tapi angkat tangan Pak Sam. Saya lihat wajah-wajah saudara satu persatu, kisah hidup saudara itu kayak sinetron semuanya. Betul? Kadang saudara jadi subjek, kadang saudara jadi objek penderita, bermacam-macam lah. Tetapi saya mendoakan kepada baik saudara setiap hari, Tuhan berkatilah jemaatku ini. Dan doa yang unik adalah kuatkan mereka di dalam menghadapi penderitaan. Amin saudara. Kita nggak bisa lagi hengkang daripada penderitaan, karena kita sudah menderita. Kita sudah menderita, kita sudah sakit, kita sudah susah, kita sudah menerima beban. Dan hanya saya berdoa, Tuhan kuatkan. Sampai ajal menjemput mereka tetap setia kepada Tuhan. Kesaksian yang luar biasa di jemaat kita ini. Pak Beni luar biasa menjadi inspirasi buat kita, Pak. Meskipun di tengah-tengah keluarga juga Bang Richard ya, sebagai anak tertua juga. Dan kita mensyukurilah, tadi angkat tangan yang pertama Pak Beni itu. Apakah kita bisa seperti Pak Beni? Mungkin tidak, saudara. Apakah kita bisa seperti Bu Hermawati sebagai istri? Mungkin juga nggak bisa. Makanya jangan tukar-tukar masalah, saudara. Iya, Pak Beni sudah luar biasa melewati ini semuanya. Puji Tuhan. Dan juga berkat dari BPJS juga. Kalau enggak sudah, kalau di kampung jual kerbau, jual tanah, jual sawah, jual kebun kopi, ya. Tetapi puji Tuhan lah, Mami Cindy juga nggak hengkang dari masalah, bukan masalah dari statusnya, entah lagi di rumah sakit, di fisioterapi lah, di apa gitu. Saya mau, ya udah setiap hari, setiap ketemu masih ada nafas Bu, puji Tuhan. Iya kan, hasilnya Mami Cindy kayak gitu. Puji Tuhan Pak Gem masih bernapas. Napas tuh jangan main-main loh. Itu mahal saudara. Ya. Makanya ketika masih bisa bernapas dan itu gratis, mari kita napas sama-sama saudara. Jadi selalu ada damai yang sejati jikalau kita menghadapi masalah, tetapi Tuhan yang izinkan.
Apakah Tuhan menghendaki? Tidak juga. Bapak yang baik tidak pernah menghendaki anak-anaknya untuk terjadi sesuatu yang tidak baik. Tetapi karena manusia itu harus dikocok karakternya, maka dalam tanda kutip terpaksa aku izinkan kau mengalami masalah itu. Dan saudara mulai menyadari bahwa ini adalah izin Tuhan. Tuhan izinkan semuanya, saya sudah berusaha, tetapi tetap saya alami. Doa kita sudah tidak lagi Tuhan lepaskan masalah ini, tetapi doa kita hanya Tuhan kuatkan saya dalam menghadapi ini semua. Yang ketiga, beban yang ringan. Meskipun mengikut Yesus membutuhkan kesungguhan, dia berjanji bahwa kunya itu enak dan bebannya ringan. Artinya meskipun ada tantangan, berjalan bersama Yesus akan memberi kekuatan dan tidak membebani kita melampaui kekuatan. Saudara merasa bahwa beban saudara itu paling tinggi di seluruh dunia ini. Tetapi Tuhan sudah ukur itu. Dan saya melihat kok, meskipun berbagai ukuran penderitaan Bapak Ibu Saudara Jemaat S56, ternyata saudara mampu menghadapi itu. Karena Tuhan sudah ukur. Setuju? Siapa yang mau menambah penderitaan lagi? Tuhan, aku kurang sekilo lagi lah. Tetapi yang saya tahu menurut Alkitab bahwa Tuhan sudah ukur penderitaan kita. Mampu lakukan itu. Yang penting saudara punya komunitas yang pikirannya sehat semuanya. Kalau saudara berperkara dengan orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang punya dendam, kesumat sama siapapun, bahkan orangnya pun juga sudah meninggal, tetapi masih dendam sama orang tersebut, membuat beban kita akan bertambah-tambah, saudara. Makanya ngobrollah dengan orang yang ahli. Bapak Ibu di sini adalah para ahli semuanya. Ahli ekonomi ada, meskipun bukan sarjana ekonomi. Ahli keuangan ada, meskipun bukan bagian keuangan. Ahli politik juga ada, saudara. Ahli dalam segala bidang, saudara. Dan kita bisa membagi itu kepada yang lain. Makanya perkataan kita harus yang positif, saudara. Amin. Positif dalam arti menciptakan sesuatu lah. Keadaanmu sedang tidak baik, iya. Tetapi jangan katakan itu seperti gaung, saudara. Aku sakit, terjadi seperti itu. Lebih baik katakan yang positif. Aku sembuh, aku sembuh. Meskipun mengingkari naluri kita, otak kita bilang enggak mungkin. Tetapi secara iman, hai jiwaku, ajar aku untuk beriman kepada Tuhan. Aku bisa, aku bisa, aku bisa. Dalam nama Yesus aku bisa. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kita harus saling menguatkan satu dengan yang lain. Itu biasa, bos. Itu biasa, bro. Ada yang lebih menderita lagi daripada kita. Ada. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Apapun penderitaan saudara, saudara itu sudah menangis darah lah. Tadi saya ketemu Bu Mila, gimana Bu? Capek ya Bu ya? Iya. Tetapi kita percaya bahwa Allah setia. Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Bisa menanggung itu karena ada jalan keluar. Dan jalan keluar itu datang dari Tuhan. Gitu loh, saudara. Ini kalau kelas teologi, kelas apa ini? Jadi sekalian Tuhan memberikan kita jalan keluar. Kita kemarin kan, Melissa pernah nyanyikan itu di 4 minggu yang lalu, Waymaker.
Tuhan adalah pembuat jalan. Bahasa Indonesianya, Dia buat jalan saat tiada jalan. Tuhan adalah jalan keluar kita. Amin. Yang lain bagaimana? Ya, saya bisa katakan bahwa orang lain bisa menjadi jalan keluar buat kita, tetapi itu adalah harus datang daripada Tuhan. Tuhan yang mengutus dia. Tuhan, kirimkan malaikat surgamu Tuhan. Diutus ke sini untuk menjadikan perjalanan kami dari Siliwangi 56 ke Sentul Panti Jompo itu dilindungi oleh Tuhan. Kirimkan malaikat surgamu. Amin, saudara. Dan kita percaya bahwa Tuhan itu memberikan jalan keluar sehingga kita bisa menanggungnya. Ibu-ibu, masalah ekonomi, ya. Masalah anak sekolah, ya. Masalah suami, ya. Suami, masalah istri juga iya. Anak-anak juga iya. Tetapi kita hanya meminta kepada jalan keluar daripada Tuhan. Makanya rajin doa untuk itu. Pandangan Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma ini memberi kita pandangan yang berbeda, tentang penderitaan dan pengharapan yang luar biasa di baliknya. Satu, penderitaan sebagai bagian dari hidup. Paulus tidak menutup mata terhadap kenyataan bahwa penderitaan itu ada dan terjadi. Ada kesedihan. Kita bisa merasa sedih hari ini. Jangan sampai sedih karena belum mandi, saudara. Kita juga ada penyakit, saudara. Ya. Kita juga ada kesulitan ekonomi. Kita juga ngalamin konflik relasi, saudara. Bahkan pergumulan batin. Paulus sadar itu. Orang zaman Paulus sampai sekarang, sampai akhir dunia, fakta menunjukkan bahwa penderitaan ini ada semua. Penderitaan adalah bagian dari realitas dunia yang jatuh dalam dosa. Saya teringat kepada kutukan terhadap ular dan manusia. Jadi penderitaan itu adalah akibat atau bagian daripada realitas dunia yang jatuh dalam dosa. Berarti kalau saya teruskan, ketika manusia tidak jatuh dalam dosa, sebenarnya dunia ini dalam keadaan yang baik-baik saja. Setuju, saudara? Kutukan terhadap ular, Kejadian 3 ayat 14, 1, 2, 3. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah kau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Makanya ada sebuah film rohani yang pada saat ular menggoda manusia, bentuknya bukan ular yang pakai perut, tetapi di pohon itu kayak seperti itu, imajinasi sutradara saja. Tetapi intinya ular enggak jalan seperti, enggak tahu apakah begini, saya enggak tahu. Tetapi intinya akibat kutukan, ular itu dengan perutnya. Siapa takut ular? Mau ular? Jijik, saudara. Jadi dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Sampai akhir dunia, sampai kiamat, tidak akan pernah didapati ular itu yang berjalan dengan berbeda. Kecuali ular drama, saudara. Kutukan terhadap manusia, kita baca sama-sama ayat 16 sampai 19. Berfirmannya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Berhenti dulu. Ada beberapa orang waktu mengandung itu memang ringan. Tetapi pada saat orang mengandung itu, kata Tuhan, perempuan kau sudah dosa sama Tuhan. Dibuat kesusahannya banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu.
Jadi seorang perempuan itu sudah sakit-sakit, tetapi kadang-kadang maaf kata masih nagih juga sama suaminya. Itu Tuhan yang buat loh saudara. Jadi birahi itu datang daripada Tuhan. Amin. Itu datang daripada Tuhan. Meskipun anak sudah berapa tetapi masih kangen terhadap seperti itu. Bah, kita ke puncak yuk. Honeymoon yang ke-50 misalnya begitu. Dan yang selanjutnya, ia akan berkuasa atasmu. Itu sebuah kutukan, saudara. 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi akibat kutukan. Bapak Ibu nanti setelah di rumah renungkan kutukan ini, saudara. Poin-poin ular terkutuk ya sudahlah, bukan urusan kita. Tetapi seorang perempuan itu adalah anakku, itu adalah istriku juga. Engkau terkutuk kayak gini mah. Dan dedek-dedek yang wanita. Dan seorang pria juga, inilah kutukan engkau. Jadi artinya zaman sebelum jatuh dalam dosa, manusia itu bisa memetik dari pohon, dari tanaman itu. Dan sudah diberikan secara alam. Tetapi ketika sudah kutukan terjadi, maka yang membuat kutukan itu menjadi kita tidak diberkati adalah ketika orang malas jangan dikasih makan. Sudah beda, sudah. Ketika manusia sudah terkutuk seluruh dunia ini, makanya hanya orang yang rajin yang boleh makan. Ngerti, saudara? Akibat kutukan, saudara. Jadi kutukan itulah yang kita nikmati sekarang ini. Ya sudah, kita mengambil rezeki dengan cara yang susah payah hari ini. Ya. Makanya kami mendoakan setiap jemaat Tuhan yang muda-muda itu supaya diberkati dalam pekerjaannya. Dan saya berpikir saudara, apapun saudara boleh kerjakan. Yang penting halal. Yang penting berkenan di mata Tuhan. Cara apapun juga. Pak, kerjanya kayak gini banyak dosanya, Pak. Kerjanya begini yang halal, Pak. Tergantung mental, saudara. Orang di tempat yang bagus pun dia bisa berdosa kok. Waktu zaman pemerintahan sudah diolah apakah gaji para PNS ditinggikan. Seneng juga. Tetapi yang namanya korupsi mah tetap korupsi, saudara. Mending orang-orang yang biasa-biasa sajalah, tetapi berkatnya datang daripada Tuhan melimpah. Amin. Jadi anak-anakku sekalian, milikilah hati yang takut kepada Tuhan. Dan dimanapun kau berada, berkat tetap melimpah. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak kebal terhadap penderitaan, tetapi Allah memberi kita kekuatan untuk menghadapinya. Kita baca sama-sama. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak kebal terhadap penderitaan, tetapi Allah memberi kita kekuatan untuk menghadapinya. Mazmur 34 ayat 21-23. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Amin. Wah, ini kita harus hindari kemalangan atau mending janji Tuhan yang kita tagih. Yang kedua atau yang pertama, saudara? Jadi firman ini luar biasa. Kita nggak menghindari kemalangan, kita tetap ada di dalam kemalangan itu, tetapi dengan janji bahwa Tuhan akan melepaskan.
Jadi dibuat kita menjadi dewasa, saudara. Makanya doa kita yang paling up to date hari ini adalah, Tuhan berikan aku kekuatan untuk menghadapinya. Kalau bisa Tuhan, hindarkan masalah ini. Tetapi doa yang terakhir, up to God. Terserah kehendakmu yang jadi. Hanya itu, saudara. Kita sudah meminta Tuhan berbagai cara kok untuk menghindarkan itu semuanya. Tetapi Tuhan bilang, enggak, nak, kau harus mencapai kedewasaan yang penuh. Kau tetap menghadapi semuanya. Kau akan terima kemuliaan, piala, dan juga trofi. Tetapi kamu harus berjuang. Kita hanya pesan kepada anak kita. Kita doakan anak kita, Tuhan kasih kekuatan pada anakku ini. Karena waktu dia ulangan juga dia yang menghadapi sendiri. Gak mungkin mamanya, kecuali masih KB, TK, saudara. Mamanya ikut gitu ya. Ketika anak kita sudah dewasa, kita hanya meminta kepada Tuhan, Tuhan Yesus kekuatan daripada Tuhan. Menyertai anakku, Tuhan berikan kepandaian supaya bisa mengikuti ulangan dan sukses, lulus dengan baik. Menghadapi misalnya mau mencalonkan sebagai CPNS, kita hanya bisa doakan. Sekarang enggak lagi model joki-joki, saudara. Enggak lagi. Saya teringat waktu itu ada joki 3 in 1 ya. Sekarang 3 in 1 udah enggak ada ya, Pak? Enggak ada ya. Yang ada ganjil genap, saudara. Nah, puji Tuhannya di waktunya diatur. Jadi bisa mengambil waktu yang terbaik. Tetapi masalahnya kalau orang sudah midnight kerjanya, saudara. Saudara jalan di masa ganjil, saudara aman sampai Ancol. Waktu pulang dini hari ketemu genapnya. Wah, itu masalah lagi, saudara. Jadi kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Amin. Yang kedua, harapan di tengah penderitaan. Paulus menekankan bahwa penderitaan saat ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita alami kelak. Ini berarti bahwa penderitaan kita sesakit apapun adalah sementara. Kita bilang, nak, kamu menderita sementara saja, tidak seterusnya. Dan kita akan menerima keindahan kedamaian kekal yang dijanjikan oleh Tuhan. Kemuliaan ini tidak hanya menantikan kita di surga, tetapi mulai dirasakan sejak di dunia ketika kita berjalan bersama Kristus. Kita hanya mengundang Tuhan. Suasana surga turunlah, suasana surga turunlah, kami berjanji padamu, suasana surga turunlah. Sejak di dunia ini kita sudah icip-icip suasana surga. Kita sudah merasakan itu karena Tuhan yang menyertai kita. Yang ketiga adalah fokus pada kemuliaan yang dijanjikan. Dunia seringkali menawarkan harapan yang sementara dan semu, tetapi Tuhan memberi kita harapan yang kekal. Dunia menjanjikan selepas di dunia saja, tetapi Tuhan menjanjikan sampai kepada kehidupan yang kekal. Saat kita berpegang pada janjinya, kita dikuatkan untuk tidak berfokus pada penderitaan, melainkan pada kemuliaan yang disediakan. Bagaimana aplikasinya, saudara? Saudara sedang menderita, sedang macet-macetan di tol nih. Tetapi harapan kita adalah kota Bandung, kota Lembang. Jadi ada orang ngomel, aduh macet banget sih kayak gini. Apalagi nanti takut truk remnya blong, menyasar ke beberapa orang gitu ya. Ya kita ada harapan, saudara. Bandung, 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 ya. Jadi lama kita nggak ke Bandung, saudara. Amin. Ya, sesuatu yang menjanjikan gitu loh. Nggak apa-apalah kita macet-macetan. Yang penting sudah sampai di Muhammad Toha atau sampai di Pasteur itu, udah banyak di situ.
sudah mendekati Cibadak lah di situ. Ada Swike, ada macam-macam di situ loh. Itu ada harapan, saudara. Nah, kita juga begitu, kita memfokuskan diri kepada apa yang akan kita terima di sorga, bukan fokus kepada penderitaan kita. Setuju, saudara? Memaknainya bagaimana, saudara? Nggak apa-apalah kita agak, sekarang musim hujan apalagi, saudara. Setiap sore itu kita juga bergumul. Saya juga bergumul meskipun kami di sini. Saya bergumul juga teman-temannya akan datang ke sini. Saudara, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, ketika engkau sudah capek-capek ke tempat ini, jangan fokus kepada capeknya. Tetapi ini kita sedang menabur untuk kekekalan nanti. Keselamatan yang kita miliki dalam Kristus memberi kita jaminan bahwa penderitaan kita tidak akan sia-sia. Penderitaan kita nggak akan sia-sia. Kita sudah menaburkan sesuatu yang baik dan kita tuai di kekekalan nanti. Yang keempat, mengalami kasih Tuhan di tengah penderitaan. Dalam penderitaan, Tuhan bukanlah pribadi yang jauh. Ia hadir dan turut merasakan penderitaan kita. Saat kita berdoa, Dia mendengar. Saat kita menangis, Dia yang menghibur kita. Ibu-ibu, berapa kita sudah meneteskan air mata untuk suami, untuk ekonomi keluarga, untuk warung ibu-ibu sekalian, untuk toko ibu-ibu sekalian, untuk toko online-nya lah. Kita menangis, bapak-bapak juga begitu. Tetapi Tuhan menghibur kita dengan pengharapan yang senantiasa baru. Di dalam Mazmur 56 ayat 9 nanti kita akan nyanyikan pujian ini di akhir, saudara. Sengsaraku, Kaulah yang menghitung-hitung. Air mataku Kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukanlah semuanya telah Kau daftarkan. Saudara, sengsara kita itu Tuhan yang menghitung. Dan air mata kita ditaruh di dalam kirbatnya Tuhan. Sengsaraku, Engkau yang menghitung. Air mataku Kau tampung dalam kirbatmu. Ya Tuhan, Kau tahu hatiku yang hancur, namun ku percaya. Saya cari penciptaannya, saudara. Karena dosen saya Pak Iras itu juga menyanyikan lagu ini, Gloria Trio juga nyanyikan ini. Saya nggak tahu penciptanya siapa. Ya nanti diklarifikasi ya Bu ya, nggak tahu siapa. Tetapi pencipta titik kosong, nggak ada. Tetapi luar biasa, musuhku akan mundur, waktuku berseru, ku yakin Allah di pihakku, kepada Allah hatiku percaya, tangan kananmu memberi kemenangan. Amin. Jadi Yesus yang menampung air mata kita. Paulus ingin agar kita memahami bahwa kasih karunia begitu besar sehingga penderitaan kita pun akan diubahkan menjadi kemuliaan. Ini adalah kasih karunia yang hanya dapat dipahami melalui iman. Saya ulang. Paulus ingin agar kita memahami bahwa kasih Tuhan begitu besar, sehingga penderitaan kita pun akan diubahkan menjadi kemuliaan. Ini adalah kasih karunia yang hanya dapat kita pahami melalui iman yang sungguh-sungguh. Kita hanya memfokuskan diri kepada iman kepada Tuhan, bahwa penderitaan kita akan diubahkan menjadi sebuah kemuliaan. Kita sudah latihan, saudara. Tinju latihan, lari juga kita latihan. Kemudian orang badminton juga latihan. Semuanya membutuhkan latihan, saudara. Dan kemudian kemuliaan itu pasti akan diterima di dalam pasca penderitaan itu. Setuju, saudara? Ada petani yang setia, olahragawan yang setia, kemudian para prajurit yang berjerih payah untuk melakukan itu, dan pasti kemuliaan itu akan ada.
Roma 8:18, 1, 2, 3 mengingatkan kita bahwa penderitaan tidak akan pernah menjadi akhir dari kisah hidup kita. Kita diajak untuk mengarahkan pandangan kita pada janji kekal dari Tuhan. Kita dipanggil untuk hidup dalam iman dan pengharapan, meskipun dalam pergumulan. Kita sembari bergumul, saudara, kita harus memiliki iman. Kita harus memiliki pengharapan. Udah, ketika saudara bergumul, ini pergumulan nih, di dalamnya harus ada iman. Di dalamnya harus ada pengharapan. Iman untuk apa? Bahwa Tuhan sudah kasih porsi kepada saya untuk memikul koin Tuhan. Dan pengharapan apa? Bahwa Tuhan akan menampung air mataku di dalam kirbatnya. Jadi iman dan pengharapan harus terus kita jadikan patokan ketika kita menghadapi pergumulan hidup kita. Mari kita semakin kuat dan setia kepada Tuhan sampai akhir. Menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, seperti wanita menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Amin. Saudara, kita hanya berjuang untuk setia kok. Saya katakan berulang-ulang, kita bisa setia ketika kita setia. Ngerti? Kita bisa didapati setia ketika kita setia. Ada yang lain, saudara? Kesetiaan itu sampai akhir, saudara. Bukan di awal, bukan di tengah saja. Saudara masih di tengah ya. Kita sekali masih di tengah. Kita tidak bisa menjamin orang tersebut setia sebelum kedapatan bahwa dia sudah dipanggil Tuhan. Dan kemudian di petinya itu adalah peti Kristen, ada salibnya. Kemudian di situ ada pendeta yang mendoakan, ada penghiburan dari jemaat, kelompok opa-oma yang menyanyikan sangkur, paduan suara. Belakang langit biru ada mahkotaku, belakang langit biru sana ku rindu, kulihat wajahnya. Belakang langit biru sana. Kemudian mengiringi ke pemakaman, dimakamkan secara Kristen, baru kita layak untuk menuliskan di nisan itu ayat-ayat Alkitab, saudara. Amin. Kita belum sampai ke situ, saudara. Dan jangan cepat-cepat, saudara. Amin. Siapa yang pengen panjang umur, angkat tangan. Semua. Nah, itu satu orang tapi untuk semua. Yang kedua, siapa yang pengen panjang umur tapi sehat badan? Haleluya. Kita bilang, Tuhan, berikan aku panjang umur, tapi kalau bisa sehatkan aku, Tuhan. Kalaupun aku harus menderita sakit, kuatkan aku, Tuhan. Amin. Panjang umur, sehat badan, kuat iman di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Tiup lilinnya, tiup, potong kuenya. Benar nggak, saudara?
Makanya saya sangat suka dengan lagu ini. Ya, versi ini loh saudara. Jadi panjang umur, sehat badan, kuat iman di dalam Tuhan. Saya juga kasih beberapa kejemaat pribadi saudara ya. Jadi maaf kalau saya tidak di grup karena saya sudah mengawali dengan pribadi-pribadi japri-japri. Jadi Pak, happy birthday ya. Panjang umur, sehat badan, kuat imannya di dalam Tuhan Yesus. Tapi waktu di message dari WA itu saya panjangin, kuat iman di dalam Tuhan Yesus, jangan Tuhan yang lain. Begitu saudara. Itu adalah bagus, indah untuk kita sekalian. Mari kita tetap berusaha bisa bertahan dalam pengharapan. Bertahan itu seperti apa? Bertahan itu di posisi yang tetap, tetapi setia di posisi itu. Itu bertahan saudara. Ya. Mari jadikan firman ini menjadi penghiburan bagi kita yang sedang menghadapi berbagai cobaan. Mari para pemain musik, jadikan firman ini menjadi penghiburan bagi kita yang sedang menghadapi berbagai cobaan. Firmannya apa saudara? Firmannya apa saudara? Penderitaan tidak sebanding dengan apa yang akan kita terima. Pokoknya kita dalam batin berkata bahwa ini gak sebanding, bahwa nanti akan terima kemuliaan yang luar biasa. Maka saudara sekalian, kita menghadapi kesengsaraan hari ini, penderitaan yang orang lain memang kategorinya menderita saudara. Tetapi kita senantiasa itu pengen supaya penderitaan bukanlah penderitaan. Itu saudara. Kemudian kita katakan bahwa Engkau yang menghitung semuanya. Kita penuh air mata saudara. Air mata kita itu beberapa versi saudara. Kita menghadapi ekonomi yang seret, kita tumpahkan air mata kita. Urusan keluarga kita menghadapi itu, air mata kita tumpah. Dan juga menghadapi berbagai kehidupan rumah tangga kita, air mata kita tumpah. Tetapi ada air mata yang lain ketika kita menerima hadirat Tuhan. Ketika kita menghadapi ini dan kemudian Tuhan menjamah kita, air mata kita juga tumpah di situ, saudara. Jadi Tuhan ciptakan air mata kita untuk kesedihan, tetapi juga untuk kita menerima kebahagiaan bersama Tuhan. Kita naikkan pujian ini, saudara. Sengsaraku, Engkau yang menghitung air mataku, Kau tampung dalam kirbatmu. Ya Tuhan, Kau tahu hatiku yang hancur, namun percaya. Kita ulangi saudara. Samain. Sengsaraku, Engkau yang menghitung air mataku, Kau tampung dalam kirbatmu. Ya Tuhan, Kau tahu hatiku yang hancur, namun ku percaya. Sengsaraku, Engkau yang menghitung air mataku, Kau tampung dalam kirbatmu. Ya Tuhan, Kau tahu hatiku yang hancur, namun ku percaya. Musuhku akan mundur, musuhku akan mundur, aku berseru, yakin Allah di pihakku. Kepada Allah hatiku percaya, tangan kananmu memberi
D. Waktu ku berseru. D. Ku yakin telah dipilih aku, kepada Allah hatiku percaya. D. Tiga. Percaya tangan kananmu memberi kemenangan. Maaf saudara, ini lagu saya sudah sounding. Nah pemain musik nggak pelajari, makanya chordnya kemana-mana saudara. Makanya kalau hambanya sudah kasih share itu harus dipelajari. Jadi nggak enak kan jadinya. Ya, mari para pemain musik. Sengsaraku, Engkau yang menghitung air mataku, Kau tampung dalam kibatmu. Ya Tuhan, Kau tahu hatiku yang hancur, namun ku percaya musuhku akan mundur. Musuhku akan mundur waktu ku berseru. Ku yakin Allah di pihakku, kepada Allah hatiku percaya. Tangan kananmu memberi kemenangan. Musuhku akan mundur. Musuhku akan mundur, musuhku akan mundur waktu ku berseru. Ku yakin Allah di pihakku, kepada Allah hatiku percaya. Tangan kananmu memberi kemenangan. Musuhku akan mundur, musuhku akan mundur waktu ku berseru. Ku yakin Allah di pihakku, kepada Allah hatiku percaya. Tangan kananmu memberi kemenangan. Mari kita bangkit berdiri. Musuhku akan mundur, musuhku akan mundur waktu ku berseru. Yakin Allah di pihakku, kepada Allah, kepada Allah hatiku percaya. Tangan kananmu memberi kemenangan. Sekali lagi, musuhku akan mundur waktu ku berseru. Yakin Allah di pihakku, kepada Allah hatiku percaya. Tangan kananmu memberi kemenanganmu. Kita sembah Tuhan. Tangan kananmu memberi kemenangan. Haleluya. Kami percaya kepada kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
kekuatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Ajar kami tetap setia kepada Engkau ya Tuhan. Bala yang besar, Bala yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Katakan, sungguh kan untuk waktu berseru. Yakin Allah ini aku. Nanti menciptakan berdoa kepada Allah. Hatiku percaya, tangan kananmu bersumpahkanmu. Bersyukur akan waktu berseru. Yakin Allah di pihakku. Pada hatiku percaya, tangan-tanganmu memberi kemenangan. Tangan-tanganmu memberi kemenangan. Tangan-tanganmu Bapak Yesus, kami bangga kepadamu Tuhan. Benarlah tangan kananmu yang memberi kemenangan bagi kami Tuhan. Pada siang hari ini kami telah belajar kebenaran firman-Mu. Firman-Mu hidup berkuasa mengubah pola pikir kami Tuhan. Memperbaharui cara pandang kami dan membuat iman kami bertumbuh. Karena Tuhan iman itu Tuhan Yesus tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, pada siang hari ini kami sungguh merasakan pengajaran-Mu Tuhan luar biasa. Melalui hamba-Mu Bapak Gembala Sidang mengajari kami terus. Untuk kami Tuhan Yesus menjadi umat yang dewasa di dalam Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Biarlah kami tetap setia di dalam sidang-Mu dan di dalam Engkau ya Tuhan. Karena Engkau lah Tuhan yang membangun sidang-Mu ini dan alam maut tidak dapat menjamahnya. Dan apapun ya Tuhan saat ini umat yang sudah terhisap dalam sidang-Mu ini akan terus setia Tuhan Yesus sampai Engkau datang memanggil kami. Bapak Yesus, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Kau lakukan. Khususnya untuk Bapak Gembala Sidang yang Kau urapi untuk menyampaikan isi hati-Mu. Apapun yang didengarnya dari-Mu disampaikannya kepada kami Tuhan. Tidak berlalu demikian saja, namun firman itu hidup berbuah-buah lebat dalam hidup kami. Supaya lihat hidup kami nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Pada saat ini Tuhan Yesus kami telah menerima berkat rohani dari sorga yang disampaikan hamba-Mu. Teruslah Engkau mengurapi dia Tuhan Yesus. Tambah-tambahkan hikmat marifat yang dari Tuhan atas hamba-Mu. Engkau mengaruniakan dia pengetahuan tentang sorga untuk disampaikannya bagi kami. Dalam nama Yesus kami juga berdoa saat ini Tuhan Yesus, untuk Tuhan Yesus apa yang menjadi kerinduan hati hamba-Mu, yang menjadi visi misinya yang Kau menjadi jawaban ya Tuhan. Anugerahi dia tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, umur yang panjang ya Tuhan Yesus. Berkati keluarga hamba-Mu, berkati Bu Gembala Sidang. Biarlah kedua anaknya menjadi pewaris iman ya Tuhan Yesus dalam sidang ini ya Tuhan. Berkat-Mu turun atas mereka ya Tuhan. Keluar masuk mereka diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Karena janji firman-Mu ya dan amin, anak cucu orang benar tidak pernah ditinggalkan dan tidak pernah meminta-minta roti. Jadilah atas keluarga hamba-Mu Tuhan dan seluruh umat-Mu pada siang hari ini yang sudah datang di hadirat-Mu. Kami pulang ya Tuhan tidak pernah sama seperti kami datang. Karena firman-Mu berkata, diberkatilah kami yang datang dalam nama-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, firman itu Tuhan tertanam dalam hati kami. Kami renungkan ya Bapa, supaya kami bertindak hati-hati dan kami Tuhan Yesus berhasil dan beruntung di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Pada siang hari ini kami tahu Tuhan ada dalam sidang-Mu ini. Engkau hadir Bapa mengurapi setiap kami semuanya, mengurapi hati kami, supaya hati kami dapat mengerti bahasa firman-Mu ya Tuhan. Memiliki roh yang ketaatan, ketundukan yang daripada Engkau Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau ya Tuhan. Sidang-Mu ini terus Engkau kerjakan, bahkan apapun rencana-rencana sidang-Mu ini ke depannya,
manusia yang Tuhan Yesus merencanakan, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Nah, kami tahu Tuhan ada dalam sidang-Mu, Engkau akan terus mengerjakannya dan Roh-Mu akan terus bergerak maju Tuhan Yesus. Biarlah seluruh umat-Mu mengindahkan ibadah-ibadah Sabat saat ini ya Tuhan, mengetahui bahwasanya itu adalah perintah-Mu ya Tuhan bagi kami, supaya kami mengindahkan hari Sabat dan seluruh umat-Mu boleh datang beribadah ke dalam sidang-Mu ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, setiap pujian penyembahan yang sudah kami naikkan di hadirat-Mu, biarlah itu berbau harum di hadapan-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan, biarlah melayani mereka dengan sukacita, sungguh-sungguh karena Engkau ya Tuhan. Dan kami pun datang ke hadirat-Mu Tuhan Yesus, kami menerima berkat spesial dari Tuhan, yaitu janji firman-Mu ya dan amin. Apa yang sudah kami terima pada siang hari ini, Tuhan Yesus akan kami hidupi dalam hidup kami, supaya kami seluruh umat-Mu hidup dalam koridor-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berkati seluruh pelayan Tuhan dalam sidang-Mu ini, berkati seluruur panitia Natal ya Tuhan. Tuhan tolong kami, Engkau Allah kami yang kaya Tuhan Yesus. Engkau yang akan memberi kepada kami benih, kepada yang mau menabur ya Tuhan. Berkat-Mu ada atas kami seluruh umat-Mu. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan, hormat, kuasa hanya bagi nama-Mu. Dan kami percaya setiap doa-doa kami yang sudah kami naikkan di hadirat-Mu, Tuhan Yesus, kami akan menerima jawaban doa kami sempurna dan segera ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, syukur bagimu. Haleluya, amin.